Halo teman-teman, balik lagi dengan belajar bareng. Kali ini belajar bareng akan membahas soal pedagogi guru, yaitu khususnya tentang remedial dan pengayaan. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Program pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Pembelajaran remedial harus mengakomodasi perbedaan individual peserta didik. Pernyataan di atas termasuk salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran remedial, yaitu A. Fleksibilitas, B. Interaktif, C. Adaptif, D. Kesinambungan. Jadi ya teman-teman, A, B, C, D ini semuanya merupakan prinsip-prinsip dalam pembelajaran remedial. Nah, sekarang kita telaah satu-satu aja dulu ya. Prinsip yang pertama itu adalah fleksibilitas. Apakah prinsip fleksibilitas itu? Jadi dalam pembelajaran remedial boleh menggunakan metode mengajar dan sistem penilaian yang sesuai dengan peserta didik yang mengikuti remedial. Metode mengajar dan penilaian yang sesuai ya. Jadi disesuaikan dengan kompetensi si peserta didik ya. Itu namanya fleksibilitas. Nah, prinsip yang kedua adalah interaktif. Apakah interaktif itu? Interaktif itu jadi peserta didik atau siswa berinteraksi secara intensif. Ya, dengan pendidik dan sumber belajar yang tersedia. Sumber belajar. Kemudian yang ketiga adalah adaptif. Apakah prinsip adaptif itu? Jadi prinsip adaptif itu memungkinkan peserta didik untuk belajar, PD untuk belajar sesuai dengan kecepatan dan sesuai dengan kecepatan belajarnya dia, kesempatan dan gaya belajar siswa. Nah, adaptif ini diharapkan mampu mengakomodasi perbedaan-perbedaan yang ada dalam diri individu yang mengikuti pembelajaran remedial. Kemudian prinsip yang keempat yaitu kesinambungan. Pembelajaran reguler ya, reguler itu yang bukan remedi, yang di kelas secara klasikal dan remedi harus berkesinambungan dan programnya dapat diakses waktu siswa membutuhkan ya. Program saat PD mau mengakses. Nah, jadi ini merupakan prinsip-prinsip yang diterapkan, yang harus diperhatikan dalam pembelajaran remedial. Nah, ada prinsip yang kelima yang harus diterapkan pula, yaitu pemberian umpan balik sesegera mungkin. Pemberian umpan balik
sesegera mungkin. Misalnya seperti ini, jika sudah dilakukan pembelajaran remedial dinilai, maka segera diberitahukan kepada anak tersebut nilainya berapa. Nah, hal ini berkaitan dengan untuk informasi kemajuan belajar peserta didik tersebut dengan program remedi, apakah sudah ada kemajuan atau belum, seperti itu. Nah, sekarang sudah ketahuan jawabannya bahwa prinsip yang memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing adalah pengertian dari prinsip adaptif. Jawabannya yang C. Lanjut kita ke soal nomor 2. Pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk secara intensif berhubungan dan berkomunikasi dengan pendidik dan sumber belajar yang tersedia. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa kegiatan belajar peserta didik yang bersifat perbaikan perlu selalu mendapatkan monitoring dan pengawasan agar diketahui kemajuan belajarnya. Pernyataan di atas termasuk salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran remedial, yaitu A. Fleksibilitas, B. Interaktif, C. Adaptif, D. Kesinambungan. Jadi sudah dibahas pada soal nomor 1 ya. Intensif berhubungan dan berkomunikasi pendidik dengan sumber belajar yang tersedia, yaitu pengertian dari prinsip interaktif ya. Jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 3. Bentuk perlakuan pembelajaran remedial dilakukan berdasarkan keterserapan KD pada ketuntasan klasikal. Bila ketuntasan klasikalnya kurang dari 50%, artinya yang mengikuti pembelajaran remedial lebih dari 50%, maka remedial dilakukan dengan titik-titik. A. Memberikan pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. B. Bimbingan secara khusus. C. Tutor sebaya. Atau D. Penugasan secara berkelompok. Nah teman-teman, jadi dalam menentukan bentuk remedial yang dilaksanakan itu berdasarkan dari persentase ketuntasan belajarnya. Lah sekarang bentuk-bentuk itu ada ini, semuanya A sampai D itu adalah bentuk-bentuk dari pelaksanaan remedial. Nah, untuk yang memberikan pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda itu ketika yang mengikuti remedial lebih dari 50%. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang mengikuti bimbingan secara khusus ya, kalau secara khusus ini yang bedanya ini oleh guru sebagai tutor, Nah, kalau tutor sebaya itu artinya teman yang lebih cepat dalam belajar itu menjadi tutor untuk sesamanya ya. Nah, untuk yang kedua ini, bimbingan secara khusus maupun tutor sebaya itu dilaksanakan ketika yang mengikuti remedi itu adalah kurang dari 20%. Nah, terus kemudian yang keempat ini adalah penugasan secara berkelompok. Itu ketika yang mengikuti remedi adalah berkisar antara 20%, di antara 20% sampai dengan 50%. Nah, sekarang nomor 3, yang mengikuti remedi itu adalah lebih dari 50%. Artinya bentuk remedi yang diberikan adalah memberikan pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Jawabannya adalah A. Lanjut kita ke soal nomor 4. Berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran, diperoleh hasil sebagai berikut. Dari 32 siswa yang mengikuti ulangan harian, dinyatakan belum tuntas sejumlah 15 siswa, sehingga mengikuti program remedial. Bentuk perlakuan pembelajaran remedial berdasarkan data di atas adalah, nah sekarang kita hitung aja langsung karena sudah kita bahas sebelumnya. Yang mengikuti kan 15, dari berapa siswa semuanya 32. Nah ini itu hasilnya berapa? Adalah kurang dari 50% ya, kurang dari 50%. Jadi ini masuk kategori yang 20% sampai dengan
Ini ada di rentang ini ya. Tadi sudah dibahas, kalau yang di rentang 20-50% adalah program remedialnya berupa penugasan secara berkelompok. Jawabannya adalah yang D. Lanjut kita ke soal nomor 5. Langkah-langkah yang perlu dikerjakan dalam pemberian pembelajaran remedial antara lain mendiagnosis kesulitan belajar. Faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar ringan antara lain titik-titik. Nah, jadi teman-teman, hasil diagnosis ya, diagnosis kesulitan belajar itu ada 3 tingkat. Diagnosis kesulitan belajar ada 3 tingkat ya. Yang pertama ringan, yang kedua sedang, kemudian yang ketiga adalah berat. Dikatakan ringan ditandai dengan apa? Kurang perhatian saat KBM ya. Dalam KBM itu namanya kesulitan belajar ringan, tingkatnya ringan. Kemudian yang sedang adalah yang dipengaruhi oleh faktor luar seperti keluarga ya, keluarga atau pergaulan, teman bermain, lingkungan sekitar itu sedang. Lalu bagaimana kesulitan tingkat berat? Itu yang ditandai dengan ketunaan, misalnya tunarungu, tunanetra, itu adalah tingkat berat. Nah, jadi kalau belajar ringan antara lain apa faktornya? A. Faktor keluarga, karena perceraian orang tua ini masuk apa? Sedang ya, sesuai dengan yang sudah kita bahas. Kemudian B. Faktor pergaulan, ini juga sedang. Yang C. Faktor pribadi kurang perhatian saat pengajaran. Nah, ini masuk ini ya, saat KBM. Ini masuk ke ringan. D. Faktor individu karena ketunaan, ini berat. Jadi jawaban nomor 5 itu adalah sudah jelas, yaitu yang C. Lanjut kita ke soal nomor 6. Ada beberapa teknik untuk mendiagnosis kesulitan belajar dalam rangka melaksanakan pembelajaran remedial untuk mengetahui kesulitan peserta didik dalam menguasai kompetensi tertentu. Misalnya, dalam mempelajari operasi bilangan, apakah peserta didik mengalami kesulitan pada kompetensi penambahan, pengurangan, pembagian, atau perkalian? Digunakan teknik titik-titik. A. Tes prasyarat. B. Tes diagnostik. C. Wawancara. D. Pengamatan. Nah, jadi keempat ini merupakan apa? Teknik dalam mendiagnosis kesulitan belajar. Yang pertama kita bahas tes prasyarat itu meliputi pengetahuan dan keterampilan. Apakah seseorang sudah memenuhi pengetahuan tertentu, keterampilan. Kemudian tes diagnostik itu tadi untuk menemukan kesulitan belajar. Nah, sedangkan untuk wawancara ini untuk mengetahui secara mendalam ya tentang kesulitan belajar siswa. Kesulitan belajar siswa. Nah, sedangkan pengamatan itu merupakan keadaan kondisi melihat secara cermat perilaku peserta didik atau siswa. Jika yang ditentukan misalnya
Dalam mempelajari operasi bilangan, apakah peserta didik mengalami kesulitan pada kompetensi penambahan, pengurangan, pembagian, atau perkalian, maka digunakan teknik. Nah, ada kata kuncinya ya, mengalami kesulitan. Kalau mendiagnosis tentang kesulitan, tentu teknik yang digunakan adalah teknik diagnostik. Jawabannya adalah yang B. Lanjut kita ke soal nomor 7. Setelah diketahui kesulitan belajar yang dihadapi peserta didik, langkah berikutnya adalah memberikan perlakuan berupa pembelajaran remedial. Salah satu bentuk pelaksanaan pembelajaran adalah peserta didik diberi latihan intensif drill untuk membantu menguasai kompetensi yang ditetapkan dan agar tidak mengalami kesulitan dalam mengerjakan tes akhir. Kegiatan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan pembelajaran remedial dengan A. Pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda, atau B. Pemberian bimbingan secara khusus, atau C. Pemberian tugas-tugas latihan secara khusus, atau D. Pemanfaatan tutor sebaya. Nah, ada kata kuncinya ya. Apa kata kuncinya? Intensif, dilakukan pemberian soal misalnya secara intensif, itu merupakan contoh bentuk dari pembelajaran remedial, yaitu pemberian tugas-tugas latihan secara khusus. Jawabannya yang C. Lanjut kita ke soal nomor 8. Dalam pembelajaran remedial, seorang guru memanfaatkan siswa dalam satu kelas yang memiliki kecepatan belajar lebih untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Kegiatan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan pembelajaran remedial dengan Ada kata kuncinya apa? Memanfaatkan siswa dalam kelas yang memiliki kecepatan belajar lebih. Itu sudah jelas merupakan bentuk pembelajaran remedial, yaitu pemanfaatan tutor sebaya. Jawabannya yang D. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 9. Pembelajaran pengayaan memberikan pelayanan kepada peserta didik yang memiliki kecerdasan lebih dengan tantangan belajar yang lebih tinggi untuk membantu mereka mencapai kapasitas optimal dalam belajarnya. Pembelajaran pengayaan yang berupa program yang bersifat umum yang dirancang untuk disajikan kepada peserta didik. Sajian dimaksud berupa peristiwa sejarah, buku, tokoh masyarakat, dan sebagainya yang secara reguler tidak tercakup dalam kurikulum adalah A. Kegiatan eksploratory, B. Keterampilan proses, C. Pemecahan masalah, atau D. Kegiatan investigatif. Jadi kita berbicara tentang jenis-jenis pengayaan. Nah, pengayaan itu ada yang merupakan satu kegiatan eksploratory. Ini pada peserta didik yang mempunyai kecepatan belajar atau kecerdasan lebih untuk mempelajari di luar kurikulum ya. Tidak ada di kurikulum. Misalnya seperti mengenal tokoh masyarakat, buku, sejarah, dan lain sebagainya. Kemudian yang B, keterampilan proses adalah pengayaan yang diperlukan pada peserta didik agar berhasil melakukan pendalaman dan investigasi terhadap suatu topik. Kemudian yang pemecahan masalah merupakan jenis pengayaan yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kemampuan belajar lebih tinggi. Peserta didik kemampuannya lebih tinggi dalam menggunakan pemecahan masalah. Nah, jadi ketika pelayanan pengayaan diberikan untuk di luar kurikulum, tidak tercantum dalam kurikulum, itu merupakan masuk dalam kegiatan eksploratory. Jawabannya yang A. Lanjut kita ke soal nomor 10. Bentuk-bentuk pelaksanaan pembelajaran pengayaan dapat dilakukan dengan cara peserta didik yang memiliki minat tertentu diberikan pembelajaran bersama
pada jam-jam pelajaran sekolah biasa sambil menunggu teman-temannya yang mengikuti pembelajaran remedial karena belum mencapai KKM, seperti itu. Bentuk pelaksanaan pembelajaran pengayaan tersebut adalah A. Belajar kelompok, B. Belajar mandiri, C. Pembelajaran berbasis tema, atau D. Pemadatan kurikulum. Nah, semuanya ini merupakan bentuk pelaksanaan pembelajaran pengayaan. Nah, kita tadi sudah apa? Pembelajaran bersama kata kuncinya. Berarti ini merupakan bentuk pembelajaran pengayaan, yaitu belajar kelompok. Nah, bagaimana dengan belajar mandiri? Yaitu peserta didik secara mandiri ya diberikan pembelajaran tentang materi yang diminati. Nah, bagaimana dengan pembelajaran berbasis tema? Yaitu memadukan kurikulum di bawah suatu tema. Ya. Kemudian, bagaimana dengan pemadatan kurikulum? Yaitu pembelajaran yang hanya materi yang pokok-pokok saja atau belum diketahui peserta didik. Nah, seperti itu ya teman-teman pembahasan soal pedagogi kali ini, yaitu tentang remedial dan pengayaan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe ya. Terima kasih.